persamaan kedua. Nah, persamaan reaksi ini kemudian kita diminta untuk menghitung perubahan entalpi pada reaksi yang diinginkan. Ingat ya, poinnya adalah kita menyesuaikan persamaan 1 dan 2 dengan persamaan yang mau diinginkan. Oke, Ustadz mau ke Zaidan deh. Oke, Zaidan, dari persamaan yang diinginkan, AL ada di sebelah kiri apa sebelah kanan tanda panah? Sebelah kiri ya. Nah, kemudian Ustadz tanya, di persamaan pertama yang diketahui, apakah posisi AL sudah sesuai di sebelah kiri? Zaidan? Oke, udah sesuai ya. Baik, Ustadz ke Naila. Halo Naila. Ya, Ustaz. Oke, Fe2O3 di sebelah kiri ya. Apakah sudah sesuai dengan Fe2O3 yang diketahui? Sudah, Ustaz. Sudah? Belum. Fe2O3 yang diketahui kan yang di sini nih. Ya kan? Yang tadi dia di sebelah kiri, dia diminta di sebelah kanan. Yang diminta adalah sebelah kiri, tapi dia posisinya di sebelah kanan. Maka nanti di reaksi kedua akan kita putar atau kita ganti arahnya. Oke. Nah, begitu juga dengan Al2O3, kita lihat sudah sesuai ya, sama-sama di kanan. 2Fe itu di sebelah kanan, sedangkan yang diketahui di sebelah kiri, maka kita ganti. Berarti ntar, secara kesimpulan, reaksi pertama tidak akan ada terjadi perubahan, sedangkan reaksi kedua akan terjadi perubahan arahnya. Bisa ya? Bisa dipahami kenapa seperti itu ya? Oke, nah setelah disesuaikan akan menjadi seperti ini. Ini hanya menulis ulang yang bagian pertama ya. Bagian kedua setelah disesuaikan akan menjadi seperti ini. Al2O3 turun semua yang pertama. Nah, yang kedua kita ganti arahnya. Fe2O3 harusnya di sebelah kanan berubah jadi sebelah kiri. 2Fe dan juga O2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Tentu dengan adanya perubahan itu maka delta H-nya akan berubah. Awalnya negatif menjadi positif. Sampai di sini bisa? Oke, setelah dapat kita akan tambahkan dan kita hilangkan. Ini akan menghilangkan 3/2O2 akan hilang sehingga yang lainnya bisa turun. 2Al, Fe2O3, Al2O3, 2Fe dan ini tinggal kita tambahkan. Sehingga reaksi yang diharapkan tadi sudah terbentuk, benar ya? Reaksi yang tadi sudah terbentuk dan delta H yang diminta adalah negatif 780. Bisa dipahami? Konsepnya hanya memutar posisi daripada senyawanya. Delta H-nya berubah seiring dengan perubahan arah. Kalau arahnya tidak berubah, maka tidak perlu dirubah. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan? Yep. Silakan Ayu. Enggak nanya, Ustaz. Oh enggak ya, oke siap. Next ya. Oke, aplikasi hukum Hess yang kedua adalah berdasarkan delta HF. Ada yang ingat delta HF apa? Delta HF? Penggabungan ya. Hah? Apa delta HF? Pembentukan. Yes, pembentukan ya. Entalpi pembentukan, ketika diketahui entalpi pembentukan, maka prosesnya akan seperti ini. Misalnya kita diketahui ada H2O, ada CO2, ada CH4 ya. Ini sudah diketahui. Tentukan entalpi pembakaran atau delta Hc dari CH4. Oke, terlebih dahulu kita tentukan dulu pembakarannya seperti apa. CH4 ditambah dengan O2, betul ya? Menjadi CO2 dan juga H2O. Saya ingatkan, semua pembakaran apabila reaksinya bentuknya adalah pembakaran maka akan menghasilkan CO2 dan juga H2O. Oke. Nah, di sini kita samakan dulu setarakan dulu reaksinya. C sudah setara, kemudian H-nya 4, di sini berarti 2, berarti O-nya 2 dan juga 2, berarti 4. Maka kenapa di sini ada 2O2? Ingat ya, reaksinya harus setara lebih dulu. Masih ingat kan penyetaraan reaksi?
Masih, Ustaz. Oke, masih ya. Nah, poin di sini adalah ketika diketahui delta HF, maka ini akan kita pakai. Delta H sama dengan sigma dari delta HF sesudah dikurang dengan sigma delta HF sebelum. Kita lihat, yang sesudah ada CO2, ada H2O. Nah, ini dia. Delta HF CO2 dan 2 kali delta HF H2O. Yang sebelum, kita punya CH4 dan juga 2O2. Maka delta HF CH4 dan juga delta HF O2. 2 kali dari delta HF O2. Kenapa 2 kali? Karena koefisiennya 2. Yang koefisiennya 1, berarti tetap cuma 1. Oke. Selanjutnya kita ambil CO2 negatif 394. Oke, kita peroleh 2 kali dari delta HF-nya H2O. Berarti 2 kali negatif 242. Terakhir pembentukan yang sebelum CH4 delta HF CH4 negatif 84 ditambah dengan 2 kali dengan O2. Oke, delta HF dari suatu unsur maka nilainya adalah 0. Di sini kondisinya adalah O2. Unsur yang lain misalnya gimana? H2. Bisa lagi N2 dan seterusnya. Oke, Cl2. Yang bentuknya unsur maka 0. Kemudian kita tambahkan, kita kalikan, hasilnya adalah negatif 794. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Masih gampang. Yang jelas sesudah dikurang dengan sebelum. Ntar ada kebalikannya soalnya, ini energi ikatan nanti. Oke, next. Aplikasi yang ketiga dari hukum Hess adalah bentuk bagan. Nah, pertanyaannya adalah, ini seru pada halaman berapa ini ya? Di buku, di halaman, bentar. Buku di halaman 40 berapa ya? 46. Nomor 56 tuh. Boleh dilihat ya bentuknya seperti itu. Nah, perubahan entalpi pembentukan delta H1. Ini ya delta H1 ya. Oke, ada yang bisa berikan gambaran ke kita semua bagaimana hubungan delta H1, delta H2 sama delta H. Ada yang boleh coba? Delta H itu hasil penjumlahan dari delta H1 sama delta H2. Oke, sip. Mantap. Delta H ini ya, yang panjang ini adalah hasil dari penjumlahan yang pendek dengan yang pendek. Benar ya? Ini panjang keseluruhan hasil dari delta H1 dan juga delta H2. Nah, maka ini kita peroleh delta H-nya kita masukin, delta H1, kemudian delta H2-nya juga kita masukin. Akhir sama dengan delta H1-nya diperoleh, negatif 220 kJ. Bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kayaknya belum, Ustaz. Yap. Belum ya? Oke. Ustaz mau coba ke masih halaman 46 ya, nomor 59. Katanya berdasarkan diagram delta HF dari S tambah O2 menjadi SO2. Ada yang bisa? Tadi lah, Ustaz. Oke, bentar ya. Bentar.
sabar. Oke, Nadira. Jadi kan diketahui min 760,4 itu yang totalnya Ustadz. Oke, misal ya. Misal nih, Ustadz anggap yang delta H itu yang mau kita cari. Sorry, delta H1 misalnya Ustadz anggap 1,9 196, sorry. 196,6 misalnya ya. Kemudian delta H2-nya adalah yang negatif 790,4 kilojoule. Kemudian yang ditanya adalah delta H-nya. Oke, gimana Kak? Hubungannya Jadi mereka? hubungannya delta H2 sama dengan Oke, delta H ditambah delta H1. oke, sip. Berarti delta H2-nya negatif 790,4. Delta H-nya itu yang mau kita cari. Tambah dengan 196,6 gitu ya. Ya Ustadz. Sorry, ini negatif. Maaf, ini negatif. Oke, terus delta H-nya sama dengan min 790,4 ditambah 196,6, betul nggak? Ya Ustadz. Hasilnya berapa? Min 593,8. Min Min 593,8. min 593,8. Ada jawabannya? Yang A Ustadz. Oke, bentar ya. 2,6. Oke, tambahan sedikit. Kalau kita lihat di kayaknya ada yang salah dengan reaksi yang pertama itu ya. Ya kan ada katakan bahwa di sini 2S tambah dengan 3O2. 3O2, ya kan? Kemudian di bawahnya ada 2SO2 ditambah dengan O2. Kemudian di bawahnya lagi ada 2SO3 gitu kan. Nah, kalaulah kita ambil reaksi yang delta H ini ya. Delta H ini, maka kan hasilnya kalau kita lihat di situ adalah 2S tambah dengan, ini harusnya O2-nya enggak ya. Nah, ini nanti gini harusnya. Harusnya O2-nya itu cuma 2, bukan 3. Nah, seperti ini kan. Betul ya? Ini merupakan delta H yang tadi kita peroleh. Berapa tuh? Negatif 593,8. Sedangkan yang diminta adalah delta HF. Nadira ingat delta HF apa Nadira? Pembentukan 1 mol plus 1 mol. Iya, pembentukan 1 mol. Sedangkan di sini masih ada 2 mol kan? Si negatif 593,8 ini adalah 2 mol dari SO2-nya. Sedangkan yang diminta adalah 1 mol. Maka ini kita bagi 2. Berapa hasilnya? Negatif 296,9. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Halo?
Karena poinnya adalah delta HF ya, kecuali kalau dia minta adalah reaksinya adalah seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau dia minta delta HF, maka kita sesuaikan dengan pembentuknya 1 mol. Oke, Nadira? Ya, Ustaz. Oke, next. Nomor halaman 48, nomor 69. Kalau dilihat banyak sekali soal di situ ya. Bisa dicoba-coba. Halaman 48 nomor 69. Ustadz mau ke Sena. Halo Sena. Ya, Ustaz. Oke Sena, nomor 69. Ada gimana? Ustadz hapus ya. Oke Sena. Ada delta H1, delta H2, delta H3. Hubungannya gimana Bang? Menurut saya, Ustaz, delta 1 tambah delta H2 sama dengan delta H3. Bentar ya. Ini delta H1, delta H3, ini delta H2. Gimana tadi Bang? Delta H1 tambah delta H2 sama dengan delta H3. Sama dengan delta H3 gitu ya? Betul? Oke, saya mau coba ke bentar ya. Ustaz mau coba ke Kois. Halo Kois. Halo Kois. Dirimu sama kayak Sena? Halo Kois. Dirimu sama kayak Sena? Delta 1 tambah delta 2 Gimana? delta 1 tambah delta H2 sama dengan delta H3. Ya, Sama ya? Ya, Ustaz. Oke, sip, baik. Oke, sama ya. Berarti yang kita arahkan, yang kita lihat adalah arah panahnya ya. Hasil akhirnya adalah yang diminta, hasil akhir dari ini semua adalah yang di bagian sebelah kiri bawah ini. Nah, sehingga kita bisa ambil yang langkah pertama adalah delta H1, lanjut ke delta H2. Sedangkan yang delta H3 itu cuma sekali jalan aja. Nah, oke. Yang kita tambahkan, delta H1-nya negatif 593, delta H2-nya tambah negatif 197, kemudian delta H3-nya X. Oke, berapa? Sena? Jadinya Minus 760. 76? 790. Oke, 790 ya. Oke, sip. Bisa dipahami kira-kira? Yang lain? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke, insya Allah bisa ya. Segampang ini. Baik, Ustaz mau coba ke nomor 72, halaman 49. Nomor 72 halaman 49 diberikan beberapa persamaan termokimia nih. Ada 1, 2, 3. Besar perubahan entalpi pembakaran C2H5OH menurut reaksi yang di bawah adalah Oke, kalau saya tanya tadi ada aplikasi pertama, kedua, ketiga, kira-kira pakai yang mana nih? Ustaz mau nanya sama Anissa. Halo Anissa. Ya, Ustaz. Kira-kira pakai yang mana nih? 1, 2, apa 3 aplikasinya? Dari nomor yang 72. Lupa Ustaz nomornya. Tapi itu nanti pakai yang misalnya kalau yang kanan berarti harus sama gitu. Kalau beda nanti entalpinya itu berubah tandanya. Oh gitu. Baik-baik, bentar.
Kita cek dulu ya. Yang ini berarti ya? Iya, Ustaz. Oke. Bisa? Dirimu bisa? Coba dulu, Ustaz. Oh, nggak apa-apa. Kita coba di sini ya. Ntar Ustaz yang tulisin. Oke ya? Iya, Ustaz. Oke, sip. Mana dia? Nah, oke. Yang pertama, berarti patokan kita adalah reaksi yang mau diambil ya, reaksi yang mau digunakan. Yang mana tuh, Kak? Reaksi yang kita harapkan. Yang C2H5OH itu. Yang itu. Oke ya. Iya. C2H5OH terus tambah 3O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Seperti itu ya? Iya, Ustaz. Oke, terus selanjutnya? Habis itu yang C2H5OH-nya itu jadinya 2C tambah 3H2 tambah setengah O2, tapi entalpinya itu jadi positif 275. Oke, saya tulis di bawah ya. Iya, C2H5OH menjadi 2C tambah 3H2 tambah setengah O2. Delta H-nya berubah ya. Jadi berapa tuh? 275. Gitu ya? iya, Ustaz. Oke, selanjutnya. Habis itu yang CO2-nya. CO2-nya gimana? Tetap Jadi atau berubah? tetap, Ustaz. Oke, C tambah O2 menjadi CO2. Delta H-nya tetap ya. 395. Terus? Yang H2O-nya juga sama. Apa sama? Reaksinya sama. Oh, berarti tetap ya. H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 285. Oke. Silakan Kak. Apa yang mau dicoret? Harusnya hasilnya ini ya. Nah, H2-nya bisa, Ustaz. Bisa. H2-nya berapa tuh? Oh, H2-nya ya. Bentar. Oke. H2-nya berarti di sini 1 habis. Berarti di sini tinggal 2 ya. 2H2. Terus? Setengah O2-nya. Setengah O2. Ini ya. Habis ya? Oke, terus? Kalau C-nya bisa gak, Ustaz? Boleh. Ini berarti tinggal C saja. Di sini habis. Terus? Itu aja, Ustaz. Itu aja ya? Kalau kita turunin C2H5OH. Di sini ada 3O2. Di sini cuma 1 O2 nih. Bentar ya. Kita tulis aja deh. C2H5OH tambah O2 menjadi C tambah 2H2 tambah CO2 tambah H2O. Sama nggak dengan reaksi yang pertama tadi? Beda, Ustaz. Berbeda ya? Kenapa bisa berbeda? Oke? Kenapa bisa berbeda? Kalau kita perhatikan ya dari yang pertama ini, apakah sudah setara kira-kira Kak? Belum, Ustaz. Nah, belum. Berarti poin kita adalah harus kita setarakan dulu.
Oke, bentar ya. Dirimu masih mau lanjut atau kita bagi ke kawan yang lain? Boleh bagi ke kawan lain aja. Siapa tuh kira-kira? Siapa Kak? Nailul, Ustaz. Nailul. Oke, Nailul. Halo Nailul. Ya Ustaz. Oke, Nailul. Masih ingat bagaimana cara apa sih namanya? Menyetarakan? Sila ya. Oke, apa dulu yang kita mau lakukan di setaraan ini? Yang CO2 jadi 2. CO2. Oke, sip. Berarti jadi 2 ya. Terus? C-nya udah pas nih. Apalagi yang mau kita cek? H2O-nya jadi 3. Oke, karena di sini ada 6 ya, hanya ya di sebelah kiri ya. Berarti di sini harus jadi 6 juga. Tinggal kita lihat O-nya. Di sini ada berapa? 3. Di sini? 4. Berarti ada? 7. Oke, berarti di kanan ada 7, di kiri baru 1. Berarti sisanya 6 ya. Berarti reaksi sebenarnya harusnya seperti ini. Nah, oke. Yang lain bisa ya? Penyetaraan ini. Masih ingat lah harusnya ya, kelas 10 kemarin. Oke, next. Baru kita pakai. Oke, Nailul. Yang pertama udah oke? Udah pas belum? C2H5OH. Ya, reaksi pertama. Halo, Nailul. Ya Ustaz. Yang reaksi pertama di buku itu udah pas atau harus kita rubah? Maksudnya Ustaz? Apakah kita geser, kita ganti yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, atau udah gitu aja kita ambil? Udah Ustaz. Udah. C2H5-nya kan masih di kanan. C2H5OH-nya kita ganti. Nah, jadi seperti ini. 2C tambah 3H2 tambah setengah O2. Delta H-nya berubah nggak, Nailul? Iya Ustaz, jadi positif. 275 ya. Ya. Oke, next. Yang keduanya CO2 dan juga CO2. Berubah apa enggak? Enggak. Berarti C tambah O2 menjadi CO2. Oh, sorry. Berubah ya harusnya ya. Kenapa berubah? CO2 yang diharapkan berapa, Nailul? CO2 yang diharapkan adalah 2. Maka kita sesuaikan nih. Berarti ini kita kalikan 2 semua. 2, 2, 2. Secara otomatis delta H-nya juga kita kalikan 2. Berapa tuh Kak? Kali 2 Kak? 0, 97 ya? Ya Ustaz. Betul ya? Min 790. Oke, next. H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Apakah kita ambil langsung semuanya? Iya, tapi kali 3 ya. Oke, boleh. H2 tambah O2 menjadi H2O. Berarti kali 3. Ini berarti tadi berapa nih? 3/2. Ini kali 3. Sehingga delta H-nya berapa? Kalau dikali 3. Berapa? 865. 865. Oke. Sekarang baru kita lihat. Apakah sudah terbentuk? Oke. Oke, Nailul, silakan. Apa yang mau kita coret? 2C. C, sip. Habis ya. Terus? 3H2. 3H2 habis. Terus?
setengah O2 sama 3/2O. Jadinya berapa? 3/2. 2/2 ya? Ya, 2/2 itu 1 kan? ya. Berarti tinggal O2 saja. Oke, kita turunin. Yang masih tersisa 1, berarti ada C2H5OH. Tambah 2O2 dengan O2. Jadinya 3O2. 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Sama kira-kira sampai yang atas? Sama, Ustaz. Oke, sama. Paham ya? Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya, lalu kita sesuaikan. Harusnya tercipta dia. Oke. Anissa gimana Anissa? Bisa dipahami Anissa? Halo. Insya Allah bisa, Ustaz. Oke, sip ya. Baik. Oke, Nailul, silakan delta H-nya berapa? Tambah aja. Afwan Ustaz, itu delta H yang ketiga itu minus 855. 855. Oke, berapa kira-kira? Hasilnya berapa Nailul? Min 1370. Min 1370. Ada? Ada, Ustaz. Oke, itu dia jawabannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Oke, itu. Kemudian itu ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Oke, sampai di sini sulit. Jangan serius-serius sekali. Harusnya nggak sulit ya. Paling tambah-tambah kurang-kurang. Kenapa tadi Ustadz lanjutkan walaupun kita ada yang salah supaya kita tahu bahwa poinnya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Jadi nggak semua di soal itu udah bisa kita pakai. Jadi kalau kita pakai hasilnya tadi nanti akan berubah menjadi apa tadi? Akan berubah menjadi tidak tercipta reaksi yang kita mau. Oh iya, sorry. Masih soal yang sama. Masih soal yang sama. Nah, ini satu soal ini sekalian kita bisa ngerjain beberapa soal, beberapa cara, dua cara. Bentar. Halaman berapa tadi? 48. Ustadz mau coba ke Zaidan. Oke, Zaidan. Ustadz mau tanya nih. Kan itu masih nomor 72 ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Dirimu tahu nggak kira-kira itu delta H apa? Dari yang terlihat. Nah, 1, 2, dan 3. Tiga-tiganya. Kalau pembakaran kan cuma nomor 2 dan 3 nih. Nomor 1 kan ada H2-nya, nggak cuma O2 saja. Kira-kira delta H apa? Yes. Ketiganya itu adalah delta H pembentukan kalau kita lihat.
Kan delta H pembentukan apa, Zaidan? Delta H pembentukan artinya apa? Pembentukan 1 mol dari, oke, itu semua unsur pembentuknya ya. Berarti delta HF dari C2H5OH adalah negatif 275. Kemudian delta HF dari yang kedua berarti CO2 adalah negatif 395. Kemudian terakhir delta HF dari H2O menjadi min 289. Oke. Nah, karena yang kita mau tanya itu adalah mana dia? C2H5OH tambah dengan berapa tadi? 3O2 ya, betul ya? Menjadi 2CO2 tambah berapa tadi? 3H2O. Benar, seperti ini. Reaksi tadi ya. Oke. Oke, Zaidan. Apa Bang? Kalau kita diketahui delta HF-nya, sigma apa tadi? Ingat nggak? Perhitungan delta H-nya ketika diketahuinya adalah delta HF. Sama dengan sigma apa? Delta H sesudah kurang sebelum atau sebelum kurang sesudah? Oke, sesudah dikurang sigma delta H sebelum. Dan juga bisa digunakan ya. Berarti delta H sesudah ada apa aja Bang? Yang sesudah? Min 275. Sesudah loh. Ini yang sesudah Bang, hasilnya Bang. Yang sesudah nih. Oke ya. Kita tulis ini aja ya. 2 dikali delta HF CO2 ditambah 3 dikali delta HF dari H2O dikurang dengan delta HF sebelum. Berarti ini ya. C delta HF C2H5OH tambah dengan 3 kali delta HFO2. Oke, Bang Zaidan, boleh Bang? 2 kali berapa? Aku Ustaz, Yep. itu yang delta HF2O emang min 289 ya Ustaz? Karena di buku min 285 Ustaz. Tadi yang mana lagi nih? H2O ya? Ya Ustaz. Salah. Min 285 ya? Oke, sip. CO2 berarti negatif 395 tambah dengan 3 kali H2O-nya negatif 285 kemudian dikurangi delta HF C2H5OH negatif 275 ditambah 3 kali berapa Bang? Oke, sip. Oke, berapa Bang hasilnya Bang? Tolong dulu Bang. Oke. 855 dikurang, berarti jadi tambah ya. Oke, hasilnya berapa?
Oke, sama ya. Oke, itu dia. Oke, ini yang ke berapa tadi? Aplikasi yang kedua kalau saya nggak salah. Berarti semua caranya udah kita coba tentang pengaplikasian dari hukum Hess ini. Baik yang ketika, jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah bentuknya diagram, tinggal dilihat anak panahnya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya ketika diketahui delta HF, maka seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah reaksi biasa. Nah, reaksi biasa adalah yang kita mencocokkan tadi ya. Atau salah, ini yang ketiga berarti. Yang ketiga reaksi biasa malah yang pertama tadi. Kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Ustaz mau tanya Ustaz. Boleh, silakan. Jadi dari soal nomor 72 ini kita bisa ngerjain pakai salah satu cara Ustaz, yang ini atau yang tadi? Bisa sekali. Kalau lebih gampang yang ini kan? Pakai delta HF kan, lebih cepat. Tapi perlu diingat bahwa kan dia nggak di soal nggak disebutin tuh delta H-nya, nggak ada disebutin ada simbol delta HF. Berarti pemahaman kita mengenai delta HF itu sendiri. Kan kita ingat kan kemarin delta HF itu adalah pembentukan 1 mol, ya, pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya dan ketiga-tiganya itu memenuhi. Tapi ketika nanti ada salah satu yang bukan delta HF, maka nggak bisa kita pakai. Mau nggak mau kita pakai cara yang pertama, yang reaksi yang panjang tadi. Oke? Oke Ustaz. Oke, baik. Di bagian ini lebih kepada butuh ketelitian ya. Ketelitian kita melihat soalnya menggunakan yang bagian mana, dan ketelitian pada menjumlahkan atau mengalihkan bilangan yang cukup besar ya. Itu aja sebenarnya poinnya. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian yang lebih membutuhkan ketelitian, ya, jauh lebih membutuhkan ketelitian. Jadi rawan sekali salah karena kadang tidak terhitung. Kita yang di bagian ini akan berhubungan dengan apa tadi kemarin? Masih ingat cara menggambarkan alkana, alkena, masih ingat ya? CH itu ya. Nah, ini ada poin pentingnya dari menggambar itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya adalah energi ikatan rata-rata ya. Energi yang diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas dari atom-atomnya. Jadi atom-atomnya. Maksudnya gini, energi ikatan ini adalah berapa banyak ikatan yang ada di dalam suatu molekul tersebut. Kita harus membedah itu. Oke? Misal nih, Ustaz punya CH4 dan juga Cl2. Maka di CH4 itu ada kurang lebih strukturnya jadi seperti ini kan? Bentar. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Berarti ikatan antara H dan juga C ada 4 kali, betul ya? Sedangkan di ikatan Cl2 hanya ada sekali ikatan C dengan Cl2. Nah, ini dia. Terdapat 4 ikatan CH, terdapat 2 ikatan Cl. Kita akan membedah reaksinya menjadi ikatan apa dengan apa nanti. Contoh ya. Nah, ini adalah rumus besarnya. Tadi yang Zaidan bilang adalah sesudah dikurang sebelum, betul ya? Nah, ini kebalikan. Sebelum dikurang sesudah. Sigma sama-sama sigma energi ikatan zat bereaksi atau sebelum reaksi terjadi dikurang dengan sigma hasilnya atau sesudah. Hati-hati ya kebalikannya karena agak riskan. Yang tadi sebelum dikurang sesudah, yang tadi sesudah dikurang sebelum, yang ini sebelum dikurang sesudah. Oke, contohnya misal diketahui energi ikatan, nah ini panjang nih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia biasanya
disertakan berbagai jenis energi ikatan seperti ini. Intinya adalah tentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi dari reaksi ini. CH4 tambah Cl2 tambah CH3Cl dan tambah CHCl, sorry. Lantas bagaimana? Kita pecahkan dulu reaksi-reaksi ini menjadi yang gambar tadi, seperti gambar tadi. Jadi kita tahu ada berapa reaksi C dengan H, ada berapa reaksi Cl dengan Cl. Oke, contohnya adalah seperti ini. Nah, kita tulis ulang. Gambarnya akan jadi seperti ini, benar nggak? CH4, ada 1, 2, 3, 4, Cl, antara Cl dengan Cl, kemudian CH3Cl, C, H-nya ada 3, Cl-nya 1, HCl, H dengan Cl. Oke? Jadi dari reaksi yang tadi kita akan pecahkan, kita akan gambar strukturnya, sehingga kita tahu ada berapa banyak reaksinya. Oke, selanjutnya. Terus apa yang kita akan lakukan? Oke, kita bagi jadi dua. Yang pertama, kita akan pilih zat bereaksi. Yang ini kita alihkan dulu ya, kita ini dulu. Zat yang bereaksi atau sebelum. Ada CH. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dikali dengan 413. 413 ini diperoleh dari mana? 413 ini diperoleh dari data yang diketahui. 413 ini kan CH413 nih. Nah, data ini fungsinya adalah untuk mengambil untuk diambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, kalau yang nggak dipakai nggak usah digunakan. Oke, berarti CH-nya ada 413. Kemudian Cl-nya di sini ada 2. Berarti ada 1. Berarti ikatan Cl dengan Cl 1 dikali 242. Oke, kemudian yang direaksi habis. Hasil reaksinya berarti C dengan H ada 1, 2, 3. Berarti 3 dikali dengan energi ikatannya tadi. Kemudian C dengan Cl 1 kali dikalikan dengan ikatannya yang diperoleh dari soal. Terakhir ada HCl, H dengan Cl. Nah, juga cuma sekali, maka kita ambil aja langsung. Terakhir kita jumlahkan dulu karena dia bentuknya adalah sigma ya. Nah, kita peroleh reaksinya, kita peroleh hasil reaksinya, maka kita kembalikan ke rumus awal. Sebelum dikurang sesudah. Berarti hasilnya adalah negatif 104 kilojoule. Bisakah dipahami sampai di sini kira-kira? Masih apa ya? Jatuhnya pada ketelitian melihat ya, ketelitian melihat soal ini dan juga mengalihkan nanti. Bisa? Kita coba latihan ya. Ini. Nah, kita lihat lagi koefisiennya. Jadi kalau misalnya dia hanya 1, tapi koefisiennya ada 2, maka kita kalikan 2. Kalau koefisiennya setengah, maka kita kalikan setengah. Oke, ini adalah perhitungan kalor ya, perhitungan kalor. Jadi, kalau secara garis besar, maka perhitungan kalor itu kita akan bagi jadi 3. Yang pertama adalah menggunakan kalorimeter. Kemudian yang kedua itu menggunakan energi hukum Hess yang kita bahas tadi, hukum Hess. Dan yang terakhir adalah menggunakan energi ikatan. Nah, yang kedua ini sudah kita bahas. Sebenarnya yang satu ini sudah dibahas di fisika. Ada yang masih ingat rumus kalor
di fisika apa? Masih ada yang ingat? Q sama dengan? C kali delta T. Oke, sip. M, C, delta T. Nah, M-nya apa? Masa. Masa. C-nya? Kalau jenis Kalau jenis delta T-nya? perubahan suhu akhir kurang awal. Oke, baik. Boleh dilihat halaman 43 ya, nomor 35. Itu bisa kita langsung eksekusi. 35 ya. Di situ katanya ada sedikit perubahan ya. Di situ diketahui C-nya berapa? Diketahui C-nya yang C. Berapa di situ? Kalor jenisnya 4,2. 4,2 berapa tuh? Joule per gram. Sorry, ini Ustaz ganti Celsius. Kalau Kelvin nggak dapat. Sudah? Nah, terus delta T-nya berapa? Delta T-nya 8 ya. 8 Celsius. Kemudian terakhir masanya yang kita mau cari. Nah, massa. Oke, kita mulai dari volume. Kalau dari sini dari volume ya. Berarti ada 200 ml KOH ditambah 200 ml HCl. Hasilnya berapa? Volumenya 400 ml. Betul ya? Nah, kenapa dia gunakan di situ ada berat jenis atau rho ya? Masih ingat ya, rho sama dengan M per V, di mana berarti kita bisa dapatkan M-nya dengan mengalihkan 1 gram per mililiter dikali dengan volumenya yaitu 400 ml. Sehingga kita bisa peroleh bahwa 400 gram itu adalah masanya. Lantas berarti C-nya udah diketahui, delta T udah diketahui, massa udah diketahui. Tinggal kita masukin. 400 dikali dengan 4,2 dikali dengan 8. Berapa hasilnya? Berapa? Ada yang sudah ketemu? Seribu 1.344. 1, 3, 4, 4 gitu ya? Ya, Ustaz. Bukan segini? Ya segitu, Ustaz. Ini 13.000 kan? 13.440 kan? Ya, Ustaz. Dia dalam Ya, Ustaz. sorry, ini Ustaz. Aduh, lupa pula ini gram. Terus ini berapa? Joule per gram derajat Celcius. Ini Celcius ya kan? Gramnya habis, Celciusnya habis, tinggal Joule. Maka hasilnya adalah 13,44 kilojoule. Bisa? Bisa ya?